يا معاشر المسلمين وسمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انزل والامام يخطب فمن لا فلا جمعه لك. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi a'ta sulukal atati ala ahlil ilmi wal iman wa adhara syara'i'al ibadati li arbabil israri wal ittiqan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tu'ti ila daril jinan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syari'ati wal burhan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il mudhnibina li ahli ta'ati wal iman wa ala ali wa ashabi ulil fadli wal ihsan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan,
wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi ayumsiku ala hunin am yatussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya berusaha meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwa yang mampu menyelamatkan kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kita ini hidup di alam dunia tidak luput dari berbagai macam ujian. Ujian itu hakikatnya adalah untuk supaya kita semuanya selalu waspada dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tiada satupun manusia hidup di dunia ini hidup tanpa ujian. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul, manusia paling sempurna di dunia dan di akhirat, masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya di saat ujian ini datang kepada kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia hingga ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khotib pada siang hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alam. Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat di seluruh alam. Allah munculkan berbagai macam cendekiawan muslim, berbagai macam ulama besar yang notabene mereka bukan orang Arab, yang notabene keluar dari jazirah Arab. Kita kenal dengan siapa Imam Ibnu Malik. Beliau lahir di kota Andalusia, pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Ada lagi Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, yang lahir di Jazirah Arab hanyalah Imam Malik. Itu adalah satu bukti bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya tidak akan menjadi seorang ulama besar kalau tidak mendapatkan nur dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Imam Ghazali dilahirkan, di mana Imam Bukhari, Imam Muslim dilahirkan. Ini adalah satu bukti bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala menyeluruh terhadap seluruh alam, tidak peduli dari golongan Arab maupun golongan Ajam. Yang membedakan hanyalah satu, illa bitaqwa, kecuali ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu khutbah Haji Wada, beliau mengatakan tidak ada perbedaan, tidak ada keutamaan, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin wala abyad wala aswad wala ahmara wala asfar illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan dari orang Arab maupun orang Ajam, dari suku, dari kulit hitam maupun kulit putih, kulit merah maupun kulit kuning, langsat dan lain sebagainya, kecuali hanyalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan satu bukti bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeluruh seluruh alam, tidak peduli dari suku bangsa manapun, yang penting satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Qur'an,
Surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahadun bil unsa dhalla wajhu muswaddaw wa huwa kadhib. Apabila salah seorang dari mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam dan menahan marah. Inilah kondisi tradisi umat jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu tradisi orang Arab sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan kalau ada orang melahirkan anak perempuan sampai dikubur hidup-hidup. Fakta sejarah mengatakan beliau Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelum masuk Islam dia pernah membunuh anaknya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Kalau pada waktu itu istrinya melahirkan seorang perempuan. Tapi apa yang terjadi di saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia? Emansipasi wanita, harkat dan martabat wanita dijunjung tinggi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatawarah minal qaumi min su'in ma busyira bi ayumsiku ala hunin am yadusu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan bersembunyi dari orang-orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Kalau dengar lahir anak perempuan, mereka bersembunyi, malu di hadapan orang lain seperti tidak punya muka. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkan ke dalam tanah? Dia bertanda tanya dalam hatinya, apakah saya akan memelihara anak saya atau anak itu dipendam hidup-hidup di dalam tanah? Ala sa'a ma yahkumun. Ingatlah, alangkah buruknya keputusan mereka. Itulah keputusan zaman dulu sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, tidak peduli dari manapun. Kami ulang, tidak peduli dari manapun. Yang penting kuncinya satu, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu dalam karyanya Marahul Labid Tafsir Munir, beliau menyatakan, wa ma arsalnaka ya asrafal khalqi bisyara'i illa rahmatan lil alamin fa atfaqa fid-dini wad dunya. Aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad, wahai makhluk yang paling mulia dengan syariat, kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Fa atfaqa fid-dini wad dunya, untuk menyempurnakan tatanan agama dan urusan dunia. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia. Karena pada zaman dulu banyak manusia yang terjadi di dalam kesesatan dan kebingungan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus wa yab'atsullahu sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayyana sabilas shawab. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jalan-jalan yang menuju mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi yang kedua, wa inna kulla syai'in idza kadzdzabahu qaumahu ahlakahumullahu bil khasab wal mashi wal gharab. Dan sesungguhnya segala sesuatunya tatkala umat-umat terdahulu mereka berbohong, mendustakan kepada para nabi dan para rasul mereka, Allah langsung hancurkan mereka bil khasab, ditenggelamkan di bumi, wal maski dan perubahan bentuk, wal gharaq dan tenggelam di lautan. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keringanan.
Wallahu akhiru adzab man kadzdzaba nabiyyana ilal mauti wa rafa'a adzabal istisali anhu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan azab, mengakhirkan siksa tatkala kita dusta di hadapan Allah, tatkala kita berdosa di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, dan akhirnya azab itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat, itulah rahmat bagi kita seluruh alam. Rahmatnya Nabi Muhammad, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita lewat barokah daripada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud kami, menyatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Rawahu Muslim. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku lebih dicintai daripada mereka, min walidihi wa walidihi, dari kedua orang tuanya dan anaknya. Hadis ini mari kita pahami, jangan sampai salah paham. Jangan sampai gagal paham. Kalau menurut kalimat suku kata, memang Rasulullah harus lebih dicintai daripada kedua orang tua dan anak kita. Apakah kita tidak mencintai kedua orang tua? Apakah kita tidak mencintai anak-anak kita? Kalau ada orang tua maupun anak kita durhaka, mengajak kita melakukan kedurhakaan, jangan sekali-kali pernah ikuti mereka walaupun toh orang tua kita sendiri. Jangan sekali-kali memanjakan anak kita, yang mana anak kita itu ingin melakukan perbuatan durhaka. Kadangkala kita punya harta, kedudukan, jabatan, anaknya gak ngaji, gak popo, diumbar, mau melakukan perbuatan dosa, minum-minuman, meriras dan lain sebagainya, dibiarkan begitu saja. Ini namanya tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kalau kita cinta kepada Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga mereka lebih mencintai Nabi Muhammad daripada mereka, kita arahkan kedua orang tua kita, anak-anak kita didik mencintai Allah dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah PR bagi kita. Bagaimana kita mengarahkan keluarga kita, jangan sampai keluarga kita ini nggak sampai cinta kepada Nabi Muhammad, nggak sampai melakukan sholat 5 waktu, nggak mau kenal sama Allah dan nggak mau kenal kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dibarengi rahmat taufik kita ya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa shalihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala Muhammadun abdul muqtarifun bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر خطايانا وإسرافنا وجهلنا في أمرنا وأنت أعلم به منا. اللهم زين لنا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. اللهم اصلح أحوالنا وبارك مما يرضيك عملنا. اللهم حسن مقاصدنا يا الله يا حي يا قيوم يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. اللهم سلمنا وأهلنا من عفة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا كريم أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله مخلصين ولوالدينا وأهلنا وطلابنا وجماعتنا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة وعتمنا العزة والكرامة. اللهم أمتنا على دين الإسلام وارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل كل أمورنا فرجا ومخرجا وارزقنا من حيث لا يحتسب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم wala dzikrullahi akbar. Allahu Akbar.